tangisan, bayi terdengar dari rumah bersalin kosong, memanggil Rahayu dengan suara yang tidak manusiawi. Sengkolo menampakkan diri sebagai bayangan hitam dengan perut penuh tangan kecil yang meronta kesakitan. Makhluk itu menuntut utang nyawa yang belum lunas sejak ritual kelam masa lalu. Dalam penanggalan Jawa kuno, malam satu suro bukan sekadar pergantian waktu, melainkan malam sakral ketika keseimbangan alam diuji oleh kekuatan yang tak kasat mata. Malam ini dipercaya sebagai saat di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib menipis, membuka jalan bagi energi gelap yang selama ini terkurung. Di antara berbagai kepercayaan Jawa, ada satu istilah yang selalu disebut dengan nada bergetar, penuh ketakutan dan pantangan untuk diucapkan sembarangan, sengkolo. Dalam primbon Jawa, sengkolo bukan digambarkan sebagai makhluk bertaring, melainkan petaka hidup yang menjelma dari kesialan bertubi-tubi dan dosa yang tak terselesaikan. Sengkolo diyakini lahir dari sumpah yang dilanggar, nyawa yang direnggut secara paksa, serta ritual kelam yang dilakukan tanpa restu alam semesta. Energi ini tidak membunuh secara langsung, melainkan menggerogoti kehidupan manusia perlahan melalui musibah, kematian misterius, dan kehancuran batin. Di sebuah desa pesisir Jawa yang menghadap langsung ke Laut Selatan, kepercayaan tentang sengkolo tidak dianggap mitos, melainkan peringatan hidup. Desa itu sunyi, dikelilingi hutan bakau dan laut gelap. Tempat ombak sering terdengar seperti bisikan ratapan manusia yang tenggelam. Setiap menjelang malam satu suro, warga desa selalu melakukan tirakat, menutup pintu rumah, dan melarang keras aktivitas yang berhubungan dengan kelahiran. Larangan itu diwariskan turun-temurun sejak peristiwa berdarah yang pernah mengubah desa tersebut menjadi ladang kematian tak kasat mata. Namun, waktu membuat manusia lupa dan kepercayaan perlahan dianggap cerita usang yang tak relevan dengan kehidupan modern. Di tengah desa itulah Rahayu tinggal, seorang bidan desa yang dikenal lembut, berdedikasi, dan selalu mengutamakan nyawa manusia di atas segalanya. Tangannya telah membantu puluhan kelahiran, dan namanya selalu disebut dalam doa para ibu yang selamat dari maut persalinan. Rahayu tidak percaya sepenuhnya pada mitos. Meski ia tumbuh dalam tradisi Jawa yang syarat dengan pantangan spiritual, baginya tugas bidan adalah menolong kehidupan, bahkan jika harus melawan malam, hujan, dan ketakutan yang tak bernama. Kesalahan terbesar Rahayu dimulai ketika seorang perempuan hamil tua datang mengetuk pintunya di malam menjelang satu suro. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, dan napasnya berbau amis seperti darah yang terlalu lama terendam air laut. Warga sebenarnya telah melarang persalinan malam itu,
Namun jeritan kesakitan mematahkan semua pertimbangan logika dan kepercayaan. Rahayu memilih melanggar pantangan, tidak menyadari bahwa keputusan itu membuka gerbang bagi sesuatu yang telah lama menunggu. Bayi itu lahir tanpa tangisan. Matanya terbuka lebar, menatap Rahayu seolah mengenalinya sejak lama. Tak lama kemudian, sang ibu meninggal dunia tanpa sebab medis. Tubuhnya dingin sebelum matahari terbit. Sejak malam itu, Rahayu mulai dihantui mimpi buruk tentang rahim yang robek dan bayi-bayi yang menangis tanpa suara. Bau bunga layu sering muncul tiba-tiba di rumahnya, meski tak ada satupun bunga yang disimpan di sana. Tak lama berselang, wanita hamil di desa mulai mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ada yang keguguran tanpa darah, ada yang rahimnya kosong saat diperiksa, dan ada pula yang menghilang menjelang suro. Setiap kematian selalu terjadi pada malam hari, selalu didahului angin dingin yang berputar melawan arah. Nama Rahayu mulai disebut-sebut bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pertanda kedatangan Sengkolo. Di sisi lain, desa hidup Ibrahim, seorang pemandi jenazah yang terbiasa bersentuhan dengan kematian sejak muda. Ia mewarisi ilmu dari kakeknya, seorang penjaga ritual laut yang pernah menyaksikan awal mula petaka desa itu. Namun, Ibrahim menolak kepercayaan lama. Hingga suatu malam, seluruh keluarganya ditemukan meninggal tanpa luka. Saat memandikan jasad istrinya sendiri, Ibrahim melihat bekas cap tangan hitam di perutnya. Ia sadar kematian itu bukan ulah manusia, melainkan tanda kebangkitan sesuatu yang lama terkubur. Ibrahim membuka kitab primbon tua warisan kakeknya yang selama ini terkunci dan dilarang dibaca sembarang orang. Di dalamnya tertulis tentang ritual lindu jiwo, sebuah ritual terlarang untuk menolak takdir dan kematian. Ritual itu membutuhkan pengorbanan janin, dilakukan demi kekuasaan dan keselamatan diri sendiri. Puluhan tahun lalu, ritual itu gagal, meninggalkan arwah-arwah bayi terjebak antara hidup dan mati. Arwah-arwah itu menyatu, berubah menjadi energi petaka yang kini dikenal sebagai Sengkolo. Malam satu suro tiba, langit desa gelap tanpa bintang, dan laut mendadak sunyi tanpa ombak. Tangisan bayi terdengar dari rumah bersalin kosong, memanggil Rahayu dengan suara yang tidak manusiawi. Ibrahim datang membawa sesaji penutup, namun ia terlambat menghentikan kebangkitan penuh Sengkolo. Sengkolo menampakkan diri sebagai bayangan hitam dengan perut penuh tangan kecil yang meronta kesakitan. Makhluk itu menuntut utang nyawa yang belum lunas sejak ritual kelam masa lalu. Untuk menutup gerbang petaka, dibutuhkan pengorbanan sadar dari seseorang yang menyambut kehidupan. Rahayu menyadari kesalahannya dan memilih tetap tinggal menghadapi Sengkolo seorang diri. Ia melakukan ritual penebusan di tengah jeritan arwah yang memenuhi malam. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah. Namun,
Wajahnya tenang menerima takdir yang dipilihnya sendiri. Saat fajar menyingsing, Sengkolo menghilang bersama jeritan yang perlahan memudar. Rahayu ditemukan meninggal dengan senyum tipis dan tangan seperti sedang menimang bayi tak terlihat. Sejak itu, desa kembali tenang, namun ketakutan tetap hidup dalam ingatan warganya. Setiap malam satu suro, tidak ada suara bayi lahir di desa tersebut. Tak satu pun bidan berani membantu persalinan saat malam keramat itu tiba. Warga percaya Sengkolo tidak pernah benar-benar musnah, hanya tertidur menunggu kelengahan manusia. Primbon mencatat, Sengkolo akan bangkit jika pantangan kembali dilanggar. Ia tidak memilih korban secara acak, melainkan mereka yang meremehkan keseimbangan alam. Hingga kini, bau bunga layu kadang masih tercium di tepi desa pesisir itu. Orang-orang mengatakan, itu pertanda Sengkolo sedang berkeliling mencari celah baru. Jika suatu malam angin berputar melawan arah, warga memilih berdiam diri dan berdoa dalam diam. Tidak ada yang berani keluar rumah, apalagi mendekati laut saat satu suro, karena laut dipercaya menyimpan suara tangisan arwah yang belum menemukan ketenangan. Dan setiap tangisan itu adalah pengingat tentang utang nyawa yang belum sepenuhnya terbayar. Legenda Sengkolo terus hidup, bukan sebagai cerita pengantar tidur, melainkan peringatan spiritual bahwa tidak semua yang dianggap mitos bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Malam satu suro akan selalu menjadi malam ujian bagi manusia yang lupa akan batasnya. Karena ketika petaka bangkit, Sengkolo tidak mengetuk pintu, ia langsung mengambil apa yang menjadi haknya.